bagaimana perspektif saya melihat surat edaran ini. Dan hemat saya, dengan beberapa pandangan yang saya utarakan di depan, penglihatan saya, pembacaan saya terhadap eksistensi dan keberadaan dari Komisi Penyiaran Indonesia ini adalah hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas isu yang lagi viral, yaitu tentang surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran pada bulan Ramadan. Pada surat edaran ini, masyarakat yang mungkin dia menjadi bagian dari objek yang ada di dalam surat, dan yang kedua, dia hanya membaca pada satu aspek dan melupakan aspek yang lain. Misalnya, saya ambil contoh berita ya yang dinyatakan oleh praktisi politik dari partai PKS, Bukhari namanya. Menurut dia, KPI tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan. Kewenangan KPI berada pada wilayah etis, bukan pada wilayah politis. Saya ingin mengatakan bahwa keputusan atau yang tertuang di dalam surat edaran tidak ada unsur politis, baik ditinjau dari segi material maupun imaterial. Mengapa? Sesungguhnya yang termuat di dalam surat edaran tersebut sudah sebagaimana mestinya fungsi dan wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia tersebut, yang memberikan saran kepada pihak penyiaran sebagaimana fungsinya, yaitu pengawas, ya, yang nantinya juga Komisi Penyiaran Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia di dalam memonitoring apakah pendakwa-pendakwa, penceramah-penceramah itu terkategorikan layak atau tidak layak. Makanya kita sempat mendengar adanya sertifikasi dai. Di sini pentingnya sertifikasi dai atau sertifikasi penceramah, agar orang-orang yang tampil menyampaikan agama, pesan-pesan moral di televisi adalah orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang jelas. Jangan sampai kita melihat ke belakang, banyak para penceramah, pendakwa yang diambil oleh pihak televisi dengan asal-asalan, bahkan hanya mementingkan viewers dari penceramah itu tanpa mempertimbangkan kelayakan atau keluasaan dari ilmu yang dimiliki oleh sang penceramah. Maka banyak kita temukan di televisi para pendakwa, para penceramah ya, yang keluar dari aturan tatanan keagamaan sendiri itu. Miss Felix Shaw dan kawan-kawan yang sudah jelas-jelas tidak saja di Indonesia menjadi organisasi terlarang, tapi di seluruh dunia. Tapi toh masih saja ada televisi-televisi yang menayangkan dan mengajak dirinya untuk menjadi pendakwah seperti TV One ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini pentingnya sertifikasi dai tersebut. Jadi, di dalam surat edaran tersebut dinyatakan secara jelas mengutamakan penggunaan dai atau pendakwah yang kompeten, kredibel. Ya. Ini merupakan saran yang cukup baik. Apalagi di bulan puasa Ramadan. Kemudian diikuti dengan kalimat tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia. Ini juga sangat baik. Mengapa?
sebagai praktisi di dalam kontra narasi dan ideologi, saya melihat bahwa lembaga penyiaran selama ini ya tidak tegas di dalam mengambil penceramah atau pendakwah, khususnya ditinjau dari segi ideologi sang penceramah tersebut, dan sesuai dengan standar Majelis Ulama Indonesia. Jadi lembaga penyiaran sudah sepatutnya dan memiliki kewajiban untuk berkonsultasi 24 jam manakala mereka ingin mengambil para penceramah yang tersebar di media massa, kemudian diajak ke televisinya atau tempat produksinya. Agar apa? Majelis Ulama Indonesia yang memiliki aneka ragam pemikiran, organisasi, dan lintas itu akan memberikan keputusan yang bijaksana. Jangan sampai lembaga penyiaran lepas dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian lepas dari Kementerian Agama. Oleh sebab itu, sejak awal saya melihat kerjasama 3 lembaga antara Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Kementerian Agama itu menjadi hal yang positif untuk keberlangsungan penyebaran agama khususnya di televisi. Itu pertama yang ingin saya katakan, bahwa surat edaran ini tidak ada unsur politisnya sama sekali. Kalau ada politisi mengatakan jangan ada terlibat di dalam politik kekuasaan, mungkin kelompoknya atau diri dia terkena objek dari kalimat yang tertulis di dalam surat edaran itu. Kalau tidak, ya seperti kita ini biasa-biasa saja. Biasanya orang itu ketika diberikan keputusan dan dia melawan, berarti ada yang terkena dari peraturan itu sendiri, atau dia sedang melindungi orang-orang yang nantinya akan terkena objek di dalam sebuah peraturan. Itu sudah biasa. Saya ingin menegaskan kembali bahwa fungsi dari keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disingkat dengan KPI terkait dengan penyiaran, salah satunya mereka memiliki peraturan yang disingkat dengan P3SPS. P3SPS ini merupakan akronim atau singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Ya, di mana fungsinya menjalankan pengawasan terhadap setiap program penyiaran selama 24 jam. Jadi segala sesuatu yang tampil di layar publik, ya, ketika tampil, disitulah fungsi keberadaan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun sensor, itu ada wilayahnya sendiri yang kita kenal dengan lembaga sensor. Jadi KPI ini tidak memiliki hak dan wewenang untuk menyensor sebuah film atau sebuah produk yang tampil di layar kaca. Tetapi fungsi dan kewenangan KPI, ya, kalau kita baca misalnya di Undang-Undang Peraturan dan Kewenangan mereka, itu adalah pasca tampil. Nah, setelah itu baru kemudian dilihat dan dimonitoring mana yang bermasalah atau tidak bermasalah. Nah, ketika ada masalah, disitulah KPI, komisioner beserta jajarannya mengaudit, ya bahasa kalau di dalam ekonomi. Jadi dia mengaudit film tersebut. Nah, jika terdapat misalnya seperti hal-hal yang melanggar peraturan, ya kemudian KPI di situ memberikan sanksi. Nah, biasanya KPI itu memberikan sanksi pada 2 aspek, secara lisan maupun administrasi. Apabila teguran itu tidak diindahkan atau tidak dihiraukan misalnya oleh lembaga penyiaran, maka KPI itu berhak mengurangi durasi tayang yang dinilai melanggar aturan, atau KPI melakukan pemberhentian sejenak untuk tidak ditayangkan ke publik. Jadi TV itu masuk dalam ruang publik. Nah, ketika dia masuk di ruang publik, menjadi wajar misalnya ketika KPI membuat surat edaran seperti tidak memberikan rekomendasi terhadap pendakwa atau penceramah yang terafiliasi maupun terlibat di dalam gerakan
organisasi terlarang atau gerakan radikal teroris. Nah, begitu. Di situ senyawa itu bisa kita temukan. Nah, pertanyaannya, apakah hanya KPI hanya mengawasi lembaga penyiaran? Ya, disinilah problem, karena KPI ini ya, secara administrasi dia berada di bawah Kominfo, ya, di bawah Kominfo. Misalnya ketika penceramah dari organisasi terlarang ini tampil di YouTube misalnya, atau di Netflix, ya, itu menjadi wewenang Kominfo yang men-take down, ya, kemudian memberhentikan tayangan tersebut. KPI tidak. Karena apa? Walaupun KPI itu setahu saya, ya, ketika di bawah pengurusan Agung Supriyo, ketika dilantik 9 komisioner kemarin, pengawasan media seperti YouTube, Netflix, kemudian Facebook atau media sejenis menimbang di mana masyarakat sudah beralih, ya, dari media konvensional televisi dan radio, ya. Tetapi pengawasan yang sebenarnya sudah seharusnya juga dilakukan oleh KPI belum tercover, ya, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Artinya di sini perlu rekonstruksi atau revisi daripada undang-undang agar jangkauan KPI itu lebih luas. Kenapa? Agar KPI juga bisa mengawasi konten-konten di wilayah YouTube, kemudian Netflix, Facebook dan sejenisnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini penting menurut saya. Apa itu? Bagaimana kalau organisasi yang terlarang masih ceramah di televisi? Ya, masih ceramah di televisi. Nah, bagi saya KPI berhak, ya, memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana umumnya yang pernah dilakukan oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia. Bayangkan aja, memang ketika nanti misalnya KPI ini merambat ke wilayah Netflix, ya, tentunya menuntut KPI menampung sumber daya manusia yang cukup banyak. Karena setahu atau seingat saya, sekarang aja KPI itu yang diawasinya itu sekitar 3.000-an. Ya, jumlah tersebut kalau di radio itu sekitar hampir 2.000 lah. Televisi itu 1.000 lebih. Lebih banyak radio memang. Tetapi permasalahannya adalah tidak semua yang diawasin oleh KPI itu yang bersifat legal, ya, yang legal formalnya itu ada, sedangkan yang ilegal itu belum tercover. Oke, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Bagaimana misalnya nasib bangsa jika KPI membiarkan pendakwah itu yang termasuk dalam kategorisasi organisasi terlarang, kemudian pendakwah yang asal asbun aja di televisi, ya, berfatwa sesuka hatinya, ya, kemudian mengajak orang tanpa dasar atau dalil yang jelas, ya. Jadi kalau di dalam negara itu tidak memiliki landasan berupa hukum positif, ya, itu menjadi bagaimana nasib bangsa kita? Tentunya sebagaimana riset yang kita temukan bahwa Indonesia ini jangkauannya lebih kepada generasi milenial. Bisa kita bayangkan jika pendakwah yang ada di TV, penyiaran hanya mengambil orang yang berdasarkan viewer atau jumlah marketnya, maka negeri ini saya rasa akan kehilangan share secara etik moral publiknya. Oleh sebab itu, kita jangan sampai membuka pintu maupun jendela selebar-lebarnya kepada organisasi-organisasi khususnya yang transnasional. Karena apa? Bagi saya, kita memberikan keleluasaan kepada mereka itu akan merugikan kita pada dua aspek. Pertama, mereka akan merusak dua tatanan sekaligus. Tatanan keagamaan yang bersifat umum dan tatanan kenegaraan yang telah menjadi konsensus kita bersama, seperti Pancasila, nasionalisme, hormat bendera, ya, kemudian hal-hal lainnya. Menurut saya, surat edaran yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia ini harus menjadi hal yang kita tangkap bersifat positif dan menjadi inspirasi untuk lembaga-lembaga lainnya. Oleh sebab itu,
ketika saya membaca berita-berita media-media terkait surat edaran ini, hati saya tergelitik untuk memberikan sedikit komentar sebagai praktisi dari kontra narasi dan ideologi yang selama ini saya geluti, bagaimana perspektif saya melihat surat edaran ini. Dan hemat saya, dengan beberapa pandangan yang saya utarakan di depan, penglihatan saya, pembacaan saya terhadap eksistensi dan keberadaan dari Komisi Penyiaran Indonesia ini adalah hal yang positif dan bisa kita jadikan inspirasi untuk lahirnya surat-surat edaran peraturan di lembaga-lembaga terkait yang itu bersifat publik. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan siapapun yang menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Pancasila.